Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, yaitu mengkaji dan mentadaburi ayat-ayatnya ya, dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang buah ibadah dan buah takwa. Sekarang kita mau belajar at-tawazun. Apa itu at-tawazun ya? Keseimbangan ya. Al-fitrah, fitrah ya. Kemudian al-hanif, kemudian at-tawazun, keseimbangan itu sendiri ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada al-jasad, al-aqal dan ruh. Ya. Supaya bisa seimbang bagaimana caranya gitu ya. Bahwa al-jasad itu al-ghidaul jasadi ya. Jasad itu al-ghidaul jasadi. Fisik ya. Organ tubuh itu dia memerlukan apa sih kalau fisik itu? Ta'am, makanan ya. Ya. Kalau fisik itu memerlukan makanan. Jadi kalau makanannya, makanya disebut di dalam Al-Quran itu halalan thayyibah. Jadi fisiknya bagus kalau makannya yang halal dan yang thayyib. Nggak cukup halal tapi dia harus thayyib gitu. Kayak nasi biryani itu thayyib itu ya kan, nasi mande itu thayyib ya, nasi kebuli itu thayyib itu, sama kambing itu thayyib itu halalan thayyibah gitu. Hah? Perlu makanan, perlu dipelihara. Iya. Ya, jasad tuh. Jasad dipelihara oleh makanan. Makanannya jangan pagi-pagi subuh-subuh makan apa buah mangga muda, jangan. Itu halal tapi tidak toyib gitu. Sakit perut bisa. Bebek subuh-subuh tuh. Nah, habis ngaji makan nasi bebek ya gitu, enak itu gitu ya. Kemudian al-aqlu ya, al-ghidaul aqli ya. Butuhnya apa sih? Akal itu butuhnya apa sih? Akal kita itu ilmu. Maka orang harus berilmu, harus belajar ilmu setiap hari. Orang makan aja setiap hari gitu kan, maka belajar ilmu setiap hari. Kalau ada orang ngaji sebulan sekali, hebat betul itu orang itu. Makannya sebulan sekali dia, iya kan, hebat betul. Ada orang belajar ilmu sebulan sekali gitu, terus bikin fatwa lagi ya kan, ngaji bulanan bikin fatwa halal haram, hebat betul. Kemudian ruh, al-ghidaur ruh, butuhnya ruh apa?
Zikrullah. Maka setiap hari kita berzikir kepada Allah. Ini enggak zikir subhanallah 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 subhanallah. Nah, ini orang zikir apa mau enggak? Apa? Nggak jelas ya. Kumur-kumur. Iya, zikir enggak jelas kumur-kumur. Kalau bahasa anak-anak gumoh kali ya. Hah? Gumoh itu. Zikir subhanallah 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 subhanallah. Yang benar gitu loh zikir itu. Itu makanan roh. Semakin zikirnya bagus, maka rohnya bagus. Apa sulitnya bilang subhanallah, 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 mengagungkan Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak usah lege-lege. Allah 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 Allah. Kalau gumoh mah masih kecil, kalau udah tua mah jangan gumoh. Gitu ya. Nah, ketiga itu, ketika sudah jasadnya diisi dengan ta'am, makanan yang halalan thayyibah, akal dengan ilmu, ruh dengan zikir yang benar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan zahir dan batin. Gitu. Ya, kita buka ayat satu nanti ya. Bahwa fitrah manusia dalam memelihara pribadi sangat ditentukan oleh sikap tawazun, ya, keseimbangan fitrahnya itu. Kalau akalnya dia diisi dengan ilmu, ruhnya diisi dengan zikir, makanannya halalan thayyibah, maka hidupnya seimbang, nggak miring ke kiri. Gitu. Tapi jangan juga ngeledekin orang suka jalannya pincang itu jalanannya yang disalahin, ya kan? Ya kan? Jangan suka diledekin juga, nggak boleh, itu nggak seimbang dia, gitu ya. Itu harus seimbang. Bahwa manusia itu diciptakan asas dasar fitrah, itu di surat 30 ayat 30 itu. Coba lihat. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, jangan bengkok-bengkok, suruh hadapkan lurus kepada agama Islam. Gitu. Kalau kuda itu bisa jalan bagus di jalanan itu, dia jalannya lurus, ditutup matanya tuh kanan kirinya, betul nggak? Dia lurus. Kita juga gitu. Di depan itu ada Al-Quran dan Sunnah, lurus saja, ikuti saja bahwa di depan ada Al-Quran dan Sunnah yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat, dilaksanakan oleh para tabi'in, dilaksanakan oleh tabi'in, dilaksanakan oleh ulama. Kita tinggal ngikut. Gitu. Ini ngikut ya salah-salah orang yang ngikutin gitu. Ikutnya ulama gitu. Ulama itu orang yang ahlul ilmu gitu. Kalau bacaan surat aja belepetan gitu, diikutin kan. Oh, ini orang. Bacaan Al-Quran nggak tahu idhar, nggak tahu ikhfa, nggak tahu iqlab gitu. Mana yang mad, mana yang idhar. Waqtarib. Mana ada baca begitu? Waqtarib. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Bagaimana itu? Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Fitrahnya itu manusia menghadap ke wajah Islam yang sebenarnya. Fitrah itu ketetapan, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, punya naluri untuk beragama, gitu. Yaitu agama tauhid. Jadi kalau ada yang syirik itu menyimpang itu. Aslinya orang itu beragama tauhid. Kalau dia masih bakar menyan buat kuburan, buat apa lagi, nenek moyangnya gitu, sesajen gitu, SG nanti pekong itu, ya kan, itu menyimpang, itu bukan keluar dari fitrah itu.
Agama tauhid mengesahkan Allah. Bahwa Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu. Allah yang mempunyai langit dan bumi, tidak tidur dan tidak ngantuk. Gitu. Ya. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Ya enggak normal. Gitu. Bahwa fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, enggak ada perubahannya itu. Agama itu tetap lurus, itulah agama yang lurus. Bahwa agama Islam adalah ciptaan Allah, enggak berubah sampai kiamat, enggak berubah. Kira-kira berubah enggak kalau tawaf itu nanti berubah sampai pindah ke Bandung? Hah? Enggak, sampai kiamat itu. Tawafnya tetap di mana? Di Mekah. Ka'bahnya sekalipun kamu bikin yang lebih bagus gitu di sini, tetap aja nggak ada perubahan di sana, gitu ya, nggak ada perubahan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, hanya sedikit yang tahu, ya, gitu. Hanya sedikit. Apabila berada pada fitrah itu, ia disebut sebagai orang yang lurus, yang hanif, ya, orangnya hanif. Jika tetap dalam kondisi fitrah yang lurus, berarti keseimbangan standar manusia akan tetap terjaga. Dia akan menjaga keseimbangannya, yaitu at-tawazun, ya. Di surat Ar-Rahman itu, ya, surat 55 ayat 7 sampai 9, coba lihat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu ayat 5-nya tuh, ya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Makanya kita beribadah menurut matahari dan bulan. Kalau sholat menurut matahari. Kalau puasa menurut bulan. Keseimbangan antara matahari dengan bulan. Makanya harus seimbang, ya. Yang kanan dengan yang kiri. Jangan dibalik-balik. Tugas tangan kanan dan tugas tangan kiri. Tugas tangan kanan buat nyuapin mulut, makan gitu, ya. Tugas tangan kiri buat di belakang. Gitu. Jangan dibalik-balik. Gitu. Punya tugas masing-masing, ya. Ada keseimbangan, ya. Ayat 5-7. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Punya keseimbangan, gitu. Makanya pohon juga kalau ditanamnya bagus gitu, dia bagus nantinya. Kalau miring-miring, mencong-mencong dia, waduh, bagus. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Begitu langit yang tinggi, Allah ciptakan keseimbangan. Maka kita melihat ayat-ayat kauniyah, langit begitu tinggi aja seimbang. Maka kita yang punya ruh, punya jasad, punya akal harus diseimbangkan dengan porsinya masing-masing. Jasad dengan makanan yang halalan thayyibah, akal dengan ilmu, ruh dengan zikir. Ada orang makannya banyak, jadilah dia gendut, gitu kan? Makannya banyak. Kayak makan kepala kambing sendirian aja tuh, siapa yang post? Ustadz tuh makan kepala kambing sendirian aja tuh, ya kan? Makannya banyak, tapi belajarnya sedikit, nggak seimbang itu, nggak seimbang. Zikirnya apalagi, jadi harus sesuai, ya. Kalau kepala kambing satu, ilmunya harus kepala kambing juga tuh, gitu. Zikirnya juga harus gitu. Gila. Wah, dapat dari coklatnya satu. Jadi ya mudah-mudahan lah, ya. Ini masih panjang sebenarnya kajian tentang keseimbangan nih. Tapi kan kita mau makan bebek ini. Hah? Ya biarin aja masih lama. Ini akalnya udah mikirnya jasad dulu, ini jasad. Jasad itu penting, ya. Jasad itu penting karena bebeknya udah disiapin gitu. Bebeknya udah disiapin, ya. Ini persiapan, jam-jamnya sudah ada. Ini kan untuk jasad udah full ini, betul nggak? Minumnya air zam-zam, makannya bebek, ya kan? Pagi-pagi tuh minumnya zam-zam, gitu. Qurannya sudah nih, udah berapa ayat kita dapat?
Dua ayat. Rezekinya berarti udah jamin. Dijamin rezekinya. Dikirnya sudah tadi, ya kan? Kita nggak gumoh tadi dikirnya, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selawatnya juga gitu, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, gitu kan? Ya mudah-mudahanlah kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberi nikmat atas orang-orang yang terdahulu seperti para nabi, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.